Ini apa sih proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu pernah mungkin udah mulai baca gitu ya. Nah, untuk bisa tahu apa itu profil pelajar Pancasila, itu Bapak Ibu perlu memahami dulu garis besar kurikulum Merdeka. Ini adalah roadmap atau peta jalan yang harus dilewati untuk bisa memahami itu apa proyek profil pelajar Pancasila. Nah, tidak mudah dan nggak bisa langsung lompat masuk ke proyek profil, memang harus melewati ini semua Bapak Ibu. Apa itu tadi profil pelajar Pancasila sendiri? Kita perlu pahami adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ini bisa dibilang sebagai visi pendidikan yang hendak kita capai, yang mana profil tersebut itu terdiri dari 6 dimensi atau kompetensi yang ingin murid-murid atau peserta didik kita capai dengan belajar, dengan semua pembelajaran yang kita lakukan di satuan pendidikan. Gitu. Nah, ini profil ini sebenarnya salah satu sarana. Ini sebenarnya salah satu tujuan akhir dari si pendidikan kita. Ini kita mulai pendidik sama praktisi di seluruh dunia sudah mulai menyadari nih bahwa pembelajaran di luar kelas tuh menjadi juga penting untuk peserta didik kita untuk mengetahui apa yang terjadi di luar kelas dan juga menjadi merasakan apa yang isu-isu atau masalah yang terjadi di lingkungan, di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itulah dibikin atau dirancang struktur kurikulum menjadi 2, yaitu intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana tadi pembelajaran di luar kelas itu bisa dijalankan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan yang berhubungan dengan mata pelajaran atau yang tujuan akhirnya adalah capaian pembelajaran Bapak Ibu, itu adalah intrakurikuler. Sedangkan proyek itu tujuan akhirnya ada di kompetensi. Hal itu dapat dilihat di struktur kurikulum menurut Kepmen tahun 56 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini silahkan dibaca ya Bapak Ibu. Oke, ini sebagai gambaran juga pada keputusan Kepala Beskap nomor 9 tahun 2022, kalau tadi intrakurikuler itu untuk mencapai capaian pembelajaran, kalau proyek profil pelajar Pancasila itu untuk mencapai kompetensi. Nah, kompetensi tadi ada dimensi ya, ada 6. Tapi gimana caranya kita tahu bernalar kritis? Apa saja sih yang di dalam bernalar kritis? Itu sudah disusun juga dalam tadi keputusan Kepala Beskap nomor 9. Apa saja turunan-turunannya yang disebut sebagai elemen dan subelemen berdasarkan fase-fase. Ini salah satu contoh Bapak Ibu alur perkembangannya. Ini juga salah satu dokumen yang penting untuk kita sebagai pengajar, sebagai pendidik untuk paham nih murid-murid kita ada di fase mana. Dan apakah memang dia sudah melewati fase-fase sebelumnya untuk dia bisa mencapai si fase yang sesuai dengan usianya gitu. Nah, ini perlu dipahami Bapak Ibu sehubungan dengan elemen dan juga subelemennya pada saat nanti pembuatan proyek. Ini tidak mudah untuk dipahami mungkin ya, tapi memang perlu pelan-pelan dibaca dan dipahami. Oke. Untuk menuju atau memahami atau mencapai kompetensi tadi melalui elemen dan subelemen itu dirancang tema-tema. Kemendikbudristek itu sudah merancang atau menentukan tema yang dikembangkan itu berdasarkan isu prioritas dalam peta jalan pendidikan nasional 2020 sampai 2035 dan juga Sustainable Development Goals dan dokumen relevan lainnya. Muncullah atau tersusunlah untuk tema PAUD itu ada 4. Lalu untuk Dasmen, Diksus dan kejuruan itu ada Dasmen dan Diksus itu ada 7 dan kejuruan ada 8. Karena ada satu tema wajib yang harus dilakukan di SMK. Nah, tema-tema ini ada penjelasannya Bapak Ibu. Sebelum nanti Bapak Ibu memulai merancang proyek atau memulai menjalankan proyek berdasarkan modul yang sudah ada, Bapak Ibu perlu membaca dulu apa itu
penjelasan dari setiap tema. Apa yang ingin dituju atau yang ingin difokuskan dalam tema-tema tersebut itu perlu dibaca lagi ya Bapak Ibu. Dan juga nanti di dokumen atau di panduan itu penjelasannya jauh lebih lengkap daripada ini. Ini sekedar gambaran bahwa setiap tema itu ada fokus yang ingin dituju gitu. Prinsipnya Bapak Ibu pasti juga sudah paham ya, ini bahwa harus holistik, harus kontekstual, harus eksploratif, dan juga berpusat pada peserta didik. Holistik ini keseluruhan, ini tidak terputus-putus, jadi alurnya harus bersambung dari awal sampai akhir, itu memiliki satu hubungan, jadi terpadu. Lalu kalau kontekstual itu nyata atau belajar dari pengalaman nyata yang tidak ngawang-ngawang ya Bapak Ibu. Ini jadi kesempatan untuk para murid menjalankan sendiri pembelajarannya dan juga jadi bermakna. Lalu berpusat pada peserta didik, aktornya bukan kita, tapi aktornya adalah murid-murid kita. Jadi yang menjalankan pembelajaran ini murid-murid kita ada di situ, kita bisa menjalankan berbagai peran sebagai fasilitator, sebagai mentor, sebagai bisa juga jadi sebagai narasumber gitu ya. Jadi aktor utamanya adalah peserta didik kita, dan sehingga mereka juga punya kesempatan untuk punya suara dalam pembelajarannya sendiri. Lalu yang terakhir, eksploratif, ini tidak dalam urutan ya Bapak Ibu, ini cakupan dari semuanya. Dan yang terakhir adalah eksploratif, ini perlu membuka ruang untuk bisa mengeksplorasi dan juga untuk mengembangkan diri dan juga untuk inquiry. Jadi mencari tahu lebih, dan karena ini project bersifat fluid atau bergerak gitu ya, fleksibel, jadi ruang eksplorasinya, jangkauan materi, alokasi waktu, dan penyesuaian dengan tujuan pembelajaran itu bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, mengapa perlu dilakukan? Ini kutipan dari Ki Hajar Dewantara, kita perlu memberi kesempatan kepada murid atau peserta didik untuk mengalami pengetahuan. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah sarana untuk itu, untuk memberikan ruang atau kesempatan bagi peserta didik mengalami. Kalau misalnya belajar mata pelajaran lain atau di kelas saja, itu mungkin dia tidak mengalami, tapi dia jadi mengetahui, mendapatkan pengetahuannya. Dan gimana caranya dia mengalami lagi, proyek-proyek ini bisa menjadi sarana atau wacananya. Bagaimana melaksanakannya? Ini ada alurnya Bapak Ibu. Mungkin nomor 1 dan nomor 2 itu akan dilakukan dari tingkat satuan pendidikan. Bapak Ibu di sini sebagai pengajar-pengajar atau pendidik yang langsung terjun menjalankan proyek, itu mulai dari nomor 3 yang ini merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu segala ya. Nah, yang pertama memang yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan, membentuk tim fasilitator proyek dulu. Timnya terdiri dari siapa? Itu penjelasannya ada di panduan, bisa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator kurikulum, dan juga guru-guru yang ingin terlibat dalam perencanaan proyek. Lalu identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Ada isian yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan untuk menentukan saya sudah sesiap apa sih, satuan pendidikan kita sudah sesiap apa dalam menjalankan proyek, apakah sudah pernah, atau kalau belum pernah apa yang harus dilakukan. Itu ada di panduan Bapak Ibu. Kalau memang belum pernah atau baru pernah 1-2 kali, itu sebaiknya memang tetap memulai dari awal. Tidak apa-apa untuk memulai dari awal, karena tadi ya eksplorasi, ini ruang buat belajar. Jadi perencanaan proyek ini juga bisa jadi ruang buat belajar kita sebagai pendidik dan juga satuan pendidikan. Merancang dimensi, tema, alokasi waktu. Lalu nomor berikutnya adalah menyusun modul dan rencana pengajaran proyek, profil. Lalu yang terakhir merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah, mungkin sedikit di nomor 4 ya, menyusun modul atau rencana pengajaran proyek profil. Nah, Bapak Ibu setelah tahu tadi tingkat kesiapan satuan pendidikannya, bila di tahap awal, Bapak Ibu tidak perlu membuat sendiri atau tidak perlu merancang sendiri modul proyeknya. Ada beberapa contoh modul yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa memilih mana yang paling tepat, yang sesuai dengan tema yang ingin dipilih, lalu pelajari apa sih urutannya dalam sebuah modul. Kalau modul tersebut bisa digunakan, silahkan digunakan. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa, oh ini bisa digunakan, namun pada saat bagian ini, pada saat assessment ini, atau pada saat kegiatan ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu, itu dipersilahkan. Bisa saja ada kegiatan tertentu yang di sekolah atau di satuan pendidikan Bapak Ibu sumber dayanya tidak ada. Itu bisa dirubah, dimodifikasi, lalu dilakukan kegiatan yang berbeda. Itu tidak apa-apa. Tapi secara alur, contoh assessment, strategi pembelajaran yang terdapat sudah dituliskan di modul-modul yang sudah disiapkan, itu bisa menjadi sumber belajar buat kita juga Bapak Ibu, dan juga jadi sumber ajar ya, bisa digunakan langsung. Nah, ini yang perlu dipastikan juga adalah menentukan tujuan proyeknya dulu. Jadi elemen dan sub-elemennya harus ditentukan di awal Bapak Ibu. Lalu mengembangkan topik, ini yang maksudnya mengembangkan topik adalah isunya yang mau diangkat apa. Lalu baru menentukan alurnya, durasi proyek itu kira-kira mau dijalankan. Ini sepertinya isunya agak berat. Jadi kayaknya memerlukan waktu yang lebih panjang daripada proyek lain. Itu bisa ditentukan bersama dengan tim fasilitator juga. Lalu sudah menentukan itu semua, lanjut ke mengembangkan aktivitas dan assessment project. Sampai saat ini semoga Bapak Ibu masih mengikuti ya. Ini adalah alur perencanaan yang sudah disiapkan, tetapi balik lagi, perencanaan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Nomor 4-nya mau saya bikin lebih detail, jadi 10. Jadi yang merancang strategi pelaporan jadi nomor 15, itu tidak apa-apa. Bisa ditambahkan, bisa dirubah kata-katanya. Ini adalah usulan atau alur perencanaan yang biasanya dilakukan dalam pembuatan project profil gitu. Langkah pengembangan kegiatan proyeknya gimana? Ini mengidentifikasi kondisi serta kebutuhan murid dan satuan pendidikan. Ini gambaran contoh alur aktivitas Bapak Ibu. Ini tidak akan saya jelaskan, saya bacakan satu-satu. Tapi di panduan ada beberapa contoh alur aktivitas yang bisa Bapak Ibu gunakan, yang dijadikan sebagai acuan yang mana yang paling tepat untuk digunakan di satuan pendidikan masing-masing gitu. Yang pasti itu ada jangan lupa untuk memperkenalkan, jadi ada ruang buat murid kita tahu apa yang akan kita lakukan, dan itu tujuan pembelajaran dinyatakan di awal gitu ya. Pastikan murid kita tahu kita mau melakukan apa, belajar apa, lalu cakupan topiknya, eksplorasi isu. Dan nantinya setelah isunya sudah ketahuan, baru dieksplorasi lagi aktivitas pembelajaran untuk dapat mencari solusi yang tepat terhadap isu tersebut gitu ya. Ini gambaran. Silahkan dibuka panduannya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, yang berikutnya ini backward design Bapak Ibu. Jadi memang seperti ini gambarannya, seperti kita mau pergi. Mungkin kalau Bapak Ibu diajak pergi ke satu tempat, tapi tidak dikasih tahu mau kemana. Ini sama aja dengan kita belajar tapi tidak tahu tujuan akhirnya apa. Misalnya mau berangkat ke kemana ya Bapak Ibu ya? Mungkin saya sebagai turis, saya bukan orang, saya sebenarnya turunan Solo, tapi ke Solonya jarang-jarang, jadi mungkin sebagai turis ya Bapak Ibu. Saya mau ke Lawang Sewu misalnya. Di sana saya merasa saya sudah sukses ke Lawang Sewu kalau apa? Kalau saya sudah tahu kenapa ada banyak sekali pintu dan saya bisa menceritakan kembali misalnya gitu ke orang-orang di rumah. Itu adalah jadi tujuan saya nih. Jadi di akhirnya saya bisa menceritakan kembali dan saya tahu kenapa pintunya ada banyak sekali, itu jadi indikator keberhasilan saya. Nah, gimana caranya saya bisa dinilai bahwa saya sudah mengetahui kenapa pintunya banyak dan saya bisa menceritakan kembali. Oh, itu tadi menceritakan kembali
saya mau menceritakan kembali dengan cara apa? Cerita saja, atau saya mau bikinin tulisan pakai blog gitu supaya orang lain juga tahu itu, atau mau cara kayak gimana, itu di bagian merancang assessment. Nah, untuk saya bisa tahu kenapa pintunya banyak dan kenapa itu dulu digunakan sebagai apa dan lain sebagainya, itu saya harus ngapain? Oh, saya harus ke sana, harus ke lokasinya. Terus apa aja yang dibutuhin kalau begitu ke lokasi? Saya harus naik kendaraan, entah naik mobil, naik pesawat, naik kereta, lalu bayarnya berapa, dan di sana itu kenapa pintunya banyak, apa hubungannya dengan lingkungan, dengan cahaya, dengan udara. Itu kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang perlu saya lakukan untuk saya bisa mencapai si indikator keberhasilan saya tadi gitu ya. Ini gambarannya nih Bapak Ibu. Jadi tujuannya mau ngapain dulu, terus kita tahu kita sukses mencapai tujuan itu kalau apa, itu bagian dari merancang assessment. Nah, lalu dirancang aktivitasnya, jadi backward design, tahu dulu mau kemana, lalu ditarik mundur nih, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai si tujuan akhir itu. Kayak gitu ya. Nah, ini dalam mengelola pelaksanaan proyek, ada urutannya. Urutannya juga bisa macam-macam ya Bapak Ibu. Seperti tadi alur pembelajarannya itu bisa dicari yang pasti ada kan orientasi, lalu eksplorasi isu, identifikasi masalah gitu ya, eksplorasi isu, lalu eksplorasi, tentukan aksi, lalu di akhir setelah melakukan aksi, lakukan selebrasi. Nah, itu yang agak membedakan proyek dengan pembelajaran lainnya, bahwa ini perlu diketahui oleh orang banyak apa yang sudah dilakukan, karena balik lagi proyek itu adalah bisa dibilang sebagai bagian dari kontribusi kepada masyarakat gitu ya. Kan tadi peserta didiknya mengalami sendiri pembelajaran, jadi ada dampak terhadap lingkungannya. Nah, ini lingkungannya juga perlu tahu dengan cara tadi selebrasi. Begitu. Setelah menjalankan, sudah tahu assessment-nya tujuannya apa, tentukan assessment, lalu melakukan aktivitas, ini masuklah ke akhir proyek di mana kita perlu mengolah dan melaporkan hasilnya. Ini ada alur yang bisa diikuti, bisa digunakan langsung untuk mengolah dan melaporkan. Jadi, tadi udah menentukan tujuan pembelajaran di awal, lalu merancang indikator kemampuannya. Untuk bisa untuk mendapatkan si indikator kemampuan, kita mau menilainya dengan cara apa, strategi assessment-nya. Lalu setelah strategi assessment sudah ditentukan, kembangkan topik dan alur aktivitas pembelajaran. Tadi ya, temukan isu, lalu eksplorasi isunya, kenapa isu ini terjadi, apa dampaknya, apa yang menyebabkan, dan faktor apa saja yang bisa muncul karena isu tersebut dan lain sebagainya. Jadi dieksplor nih isunya hingga mendapatkan solusi. Lalu dari hasil eksplorasi tersebut dilakukan beberapa penilaian menggunakan strategi assessment yang sudah ditentukan. Dari situ kelihatan nih hasil assessment-nya apa ya, apa bukti pencapaiannya, dan dari bukti-bukti tersebut bisa mulai disusun laporan sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, atau kompetensi apa yang sudah mulai terlihat, apa yang belum terlihat, dan kalau belum terlihat kira-kira dia harus melakukan apa, atau apa yang akan sekolah lakukan untuk bisa membantu pencapaian kompetensi tersebut gitu. Ini gambaran proyeknya, Bapak Ibu bisa melihat langsung di panduan. Yang ini adalah yang perlu kita ingat dalam pengembangan kegiatan proyek. Tadi ada pertanyaan ya Bapak Ibu, berhubungan dengan tempat bersejarah. Nah, itu tadi dari pertanyaan tersebut itu bagus sekali. Dari pertanyaan Bapak yang ada di chat tadi itu sudah menggambarkan masalah tuh Pak, mohon maaf tadi Pak Umar ya? Pak Umar. Ya, ini temanya kearifan lokal, misalnya mau berkunjung gitu ya. Ini mau berkunjung. Mau berkunjungnya tuh versi siapa? Maunya siapa?
kalau maunya kita tahan dulu, karena proyek profil ini peserta didik adalah aktor utamanya, bukan kita. Jadi keputusan untuk kita ke museum ini, kita undang orang yuk, kita bikin ini yuk, itu sebaiknya dari peserta didik. Tidak mudah Bapak Ibu, nggak mungkin proyek pertama peserta didik sudah melakukan itu, ya mungkin ada saja yang bisa melakukan. Tapi perlu dipupuk, perlu dilatih untuk mereka bisa menjadi si aktor utama. Jadi perlu diberikan kepercayaan kepada mereka, perlu dibantu, diberikan pertanyaan pemantik yang tepat agar mereka bisa jadi si aktor utama. Lalu proyek itu solusi dilakukan sendiri oleh peserta didik ya Bapak Ibu, bukan orang lain. Ini yang membedakan antara problem based learning dengan project based learning. Pembelajaran berbasis project dengan pembelajaran berbasis masalah atau berbasis problem. Dimana kalau berbasis problem itu ada satu masalah misalnya, lalu lingkungan sekitar saya ini belum, sampahnya terlalu banyak sehingga setiap tukang sampah datang dia tidak bisa langsung membersihkan sampah di sekitar karena dia harus 2 kali bolak-balik misalnya gitu. Kalau gitu saya minta tolong Pak RT deh untuk menyelesaikan. Itu bukan project based, berbasis project, itu berbasis problem, karena yang melakukan bukan dia sendiri, tapi yang melakukan adalah orang lain, si Pak RT tadi gitu ya. Nah kalau project dia yang mengambil aksi, dia yang melakukan sesuatu. Kalau gitu saya akan minta tetangga misalnya ya, saya minta tetangga untuk apa ya, saya bisa melakukan apa ya dengan tetangga nih, karena ini kan masalahnya masalah bersama lingkungan kita. Kalau tidak dilakukan sesuatu kasihan nih Bapak tukang sampah. Saya mungkin bisa ngobrol, saya bisa cari tahu deh tetangga kenapa sih kok sampahnya makin banyak misalnya kayak gitu. Jadi dia sendiri yang melakukannya. Itu tadi ya berbasis project. Lalu bagaimana cara yang paling tepat untuk bisa menentukan harus ngapain gitu ya. Kita perlu banget menentukan atau menemukan isu dan masalahnya. Isu dan masalahnya itu ditentukan dulu. Jadi jangan kita mau bikin poster, masalahnya ada di poster atau bukan? Masalahnya ada di mana? Nah, poster itu bisa jadi produk solusi, tapi isunya temukan dulu. Itu tidak mudah Bapak Ibu, perlu waktu, perlu strategi yang tepat gitu ya, dan juga mungkin perlu sumber daya, perlu persiapan. Tidak apa-apa, karena memang begitu peserta didik menemukan isu atau masalah yang dekat dengan dia akan jadi semangat gitu. Sebagai aktor utama dia juga jadi lebih merasa pembelajaran ini relevan, berhubungan dengan dia. Pada saat eksplorasi isu dan masalah jadi lebih menarik gitu, sebelum mereka bisa menemukan solusi yang bisa dilakukan oleh mereka ya di tahapannya. Kalau PAUD emang bisa menemukan solusi, bisa kok Bapak Ibu, dengan ini ya kapabilitas mereka ya, tidak muluk-muluk, sesuatu yang bisa mereka lakukan sendiri itu sudah mungkin bisa jadi solusi. Lalu terakhir, proses lebih penting daripada produk. Ngomongin produknya belakangan aja Bapak Ibu, yang penting prosesnya sampai dia dari nemuin isu sampai menemukan solusi itu berjalan, mau ada gagalnya, mau ada salahnya, itu tidak apa-apa karena itu bagian dari proses gitu. Dari saya segitu dulu Bu Meli. Iya, ini referensi Bapak Ibu yang bisa digunakan pada saat nanti ingin mencari tahu lebih dalam. Nanti di narasumber berikutnya akan menjelaskan itu ya. Di PMM itu banyak sekali modul proyek yang bisa dijadikan contoh, dan semakin sering kita melihat contoh, kita juga semakin tahu gimana caranya kita menemukan isu, gimana caranya kita bisa mengeksplorasi isu-isu tersebut sampai nanti akhirnya dapat sebagai solusi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin mengkonfirmasi hal lain, ini bisa menghubungi saya di sini.